Dan saudara juga terkait dengan dampak gempa bumi bermagnitudo 8,7 di Rusia juga informasinya berdampak di wilayah Jepang. Dan saat ini kami telah terhubung dengan warga negara Indonesia yang saat ini berada di Tokyo, Jepang, melalui sambungan Zoom dengan Mas Sigit Purnomo. Selamat siang, Mas Sigit. Semoga sehat-sehat selalu. Selamat siang. Ya, Mas Sigit, ini berdasarkan informasi dari USGS bahwa wilayah yang terdampak tidak hanya wilayah Rusia, namun ini juga terbesar dalam sejarah. Jepang, Alaska, Filipina, Hawaii, dan Guam ataupun Hawaii juga terdampak potensi tsunami. Untuk saat ini Anda berada di Tokyo, Jepang, lalu seperti apa kondisi yang informasinya bahwa juga gempa 8,7 ini juga terasa di wilayah Jepang? Iya, untuk gempanya sendiri tidak terasa ya di Jepang, sama seperti di Indonesia. Kita hanya mendapatkan kemungkinan tsunami, terutama kalau di Jepang itu di wilayah pesisir Pasifik Jepang, dari wilayah Hokkaido sampai dengan ke bawah ke wilayah Kyushu. Sejak pagi tadi Badan Meteorologi Jepang sudah mengeluarkan peringatan kemungkinan tsunami setinggi 3 meter dan ada perintah evakuasi bagi warga yang berada di kawasan pesisir Pasifik Timur untuk segera evakuasi. Ketika peringatan itu dikeluarkan pada pukul 10 pagi, mereka sudah mengeluarkan estimasi waktu kemungkinan tsunami bisa sampai ke wilayah Jepang sekitar pukul 10.30 ataupun 11 tergantung dari wilayah terdekat dari Rusia. Untuk Tokyo sendiri semuanya masih berjalan dengan aman, masih lancar, warga masih melakukan aktivitas seperti biasa. Tetapi memang dari keterangan yang baru saja juga saya terima ini, dilaporkan kalau gelombang tsunami itu sudah sampai di kawasan prefektur Miyagi setinggi 50 cm dan 40 cm. Jadi bisa dikatakan Jepang karena memang sudah terbiasa menghadapi kondisi seperti ini, warga sudah sangat mengetahui apa yang harus mereka lakukan ketika Badan Meteorologi Jepang mengeluarkan peringatan, baik itu gempa, terutama juga untuk tsunami pada hari ini. Ya, Mas Sigit, untuk saat ini tadi disebutkan juga bahwa wilayah pantai utara dan juga pantai timur. Apakah dalam sepengetahuan Anda terkait dengan ini, warga negara yang berada di sana dan juga pihak dari KBRI juga telah menghubungi sejumlah warga negara Indonesia untuk berhati-hati dan juga waspada? Iya, dari pihak KBRI sudah mengeluarkan pengumuman secara resmi melalui media sosial mereka dan juga mengeluarkan kayak semacam hotline bagi warga negara yang tinggal di wilayah kemungkinan terdampak tsunami. Jadi jika mereka membutuhkan sesuatu, dari pihak KBRI dari warga bisa segera menghubungi beberapa nomor yang sudah disediakan oleh KBRI. Tetapi sejauh ini dari pengamatan yang saya lihat, belum ada warga, baik itu warga Jepang maupun juga warga negara Indonesia yang tinggal di sini, di Jepang, itu yang turut menjadi korban. Karena memang lagi-lagi karena ini hanya dampak dari gempa yang terjadi di Rusia, di Jepang sejauh ini juga tidak ada laporan kerusakan. Untuk saat ini apakah juga ada informasi terkait dengan wilayah Fukushima yang juga bisa jadi terdampak terkait dengan potensi tsunami tersebut? Mereka sudah memiliki semacam prosedur untuk melakukan segala tindakan jika kondisi urgensi terjadi ya seperti yang ada saat ini. Dan seperti yang kita ketahui dari PLTN Fukushima sendiri kan juga dalam kondisi nonaktif. Jadi sejauh ini dari pemberitaan yang ada juga disebutkan bahwa tidak ada kelainan ataupun tidak ada aktivitas nuklir ataupun aktivitas yang bisa dikatakan membahayakan dari PLTN Fukushima. Bukan hanya PLTN Fukushima, tetapi juga ada beberapa PLTN lainnya yang tersebar di kawasan Pasifik, itu juga disebutkan tidak ada, sejauh ini ya, tidak ada informasi yang menyebutkan aktivitas yang bisa mengakibatkan kondisi darurat. Untuk saat ini informasi terutama bagi Anda yang berada di Tokyo, warga tentu sudah terbiasa terutama di Jepang terkait dengan gempa dan tsunami. Untuk saat ini Anda dan juga beberapa kolega ataupun kerabat di warga negara Indonesia seperti apa informasinya? Apakah juga saling berkomunikasi dan kemudian untuk saat ini ada informasi dari wilayah tertentu terutama di wilayah utara dan timur dari Jepang? Iya.
kami hanya mengikuti informasi dan imbauan yang dikeluarkan oleh pemerintah setempat. Tentu bagi mereka yang tinggal di kawasan pesisir Pasifik yang sudah mendapatkan peringatan untuk segera evakuasi, ada beberapa warga yang saya dapatkan informasi bahwa mereka sudah melakukan evakuasi ke tempat tertinggi, karena di Jepang juga sudah disediakan beberapa shelter-shelter jika terjadi kondisi tsunami, mereka akan segera ke sana, terutama ketika sudah ada peringatan resmi dari pemerintah. Bagi warga yang tidak terlalu terdampak seperti di Tokyo ini, kami sifatnya hanya memantau, baik itu melalui televisi, melalui media sosial, ataupun juga ya menghubungi setiap kenalan yang kita punya, baik itu di Tokyo ataupun di luar Tokyo ataupun di wilayah-wilayah yang terdampak tsunami. Untuk saat ini informasi dari pemerintah Jepang sendiri potensi ketinggian seperti apa? Tadi kalau di Indonesia sekitar 50 cm dan apakah informasinya hingga mencapai 3 meter di Jepang? Iya, betul. Ketika pertama kali dikeluarkan peringatan tsunami tadi pagi, disebutkan bahwa potensinya bisa mencapai 3 meter, tetapi seperti yang tadi saya sudah sampaikan, ketika tsunami benar-benar tiba, yang terpantau di sekitar prefektur Miyagi, Iwate, itu dilaporkan pada kisaran 30 cm, 50 cm. Bagaimanapun dari pakar Badan Meteorologi juga mengimbau warga untuk tetap waspada meskipun gelombang tsunami sudah tiba di beberapa pantai utara pun juga yang mengarah ke timur Jepang dalam kondisi yang tidak terlalu tinggi, tetapi tetap ada kewaspadaan karena kemungkinan gelombang susulan yang bisa jadi lebih besar itu juga masih ada. Itu dari informasi yang disampaikan oleh Badan Meteorologi setempat. Baik, terima kasih atas informasi Anda, Mas Sigit Purnomo, warga negara Indonesia yang saat ini berada di Tokyo, Jepang, telah berbagi informasi bersama kami di Breaking News Kompas TV. Terima kasih Mas Sigit, sehat-sehat selalu. Dan saudara, gempa bermagnitudo 8,7 ini mengguncang Rusia yang terjadi pada pukul 6:24 waktu Indonesia Barat. Dan dari pihak BMKG telah mengeluarkan peringatan adanya potensi tsunami terutama di 10 wilayah pesisir di Indonesia. Dan salah satunya yang dapat kami sampaikan potensi tsunami setinggi 50 cm. Namun demikian, Direktur Gempa Bumi dan Tsunami Daryono menyatakan bahwa potensi ini bisa saja terjadi lebih tinggi terkait dengan formasi teluk di wilayah pesisir Indonesia. Amplifikasi dari atau menguatnya gelombang tsunami itu terjadi akibat benturan di wilayah teluk di Indonesia. Dan inilah yang membuat BMKG memberikan imbauan agar masyarakat yang berada di wilayah pesisir untuk tetap waspada terjadinya tsunami. Dan tsunami yang terjadi di wilayah pesisir ini diharapkan warga berlindung atau bernaung di wilayah yang lebih tinggi, terutama di wilayah pesisir 1 jam sebelum dari prediksi yang telah dikeluarkan oleh BMKG. Kabit Mitigasi Gempa dan BMKG Daryono membenarkan gempa yang terjadi di Rusia berpotensi menyebabkan tsunami. Wilayah Indonesia masuk dalam status waspada, yakni kemungkinan tsunami dengan ketinggian air kurang dari setengah meter. Namun demikian, warga dimintai menjauhi area pantai sebelum waktu perkiraan air naik, yakni sekitar pukul 2 siang hingga pukul 4 sore waktu setempat. Bahwa gempa yang terjadi di Rusia Timur atau tempatnya di Kamchatka pada hari ini 30 Juli 2025 pukul 6:24 waktu Indonesia Barat itu berkekuatan 8,7 dan ternyata berpotensi menimbulkan tsunami karena patahan dasar laut yang terbentuk itu merupakan patahan dengan mekanisme naik atau thrust fault ya. Namun demikian wilayah Indonesia hanya terdampak tsunami dengan ancaman waspada. Artinya tsunami yang dapat terjadi di wilayah Indonesia bagian utara dan timur laut itu hanya status ancaman waspada atau dengan ketinggian di atas kurang dari setengah meter, Mbak. Ya, jadi ada beberapa daerah yang perlu kita waspadai, di mana
masuk dalam daftar daerah berpotensi tsunami dengan ancaman waspada atau kurang dari 1 meter itu di Talaut, Kota Gorontalo, Halmahera Utara, Manokwari, Raja Ampat, Biak Numfor, Supiori, Sorong bagian utara, Jayapura, dan Sarmi, Mbak. Dengan waktu yang bervariasi. Dan ini sudah kita sampaikan di berbagai kanal informasi BMKG yang bisa dicek. Dan karena ini ancaman waspada, maka penting untuk direspon bahwa masyarakat harus menjauhi pantai sebelum waktu tiba yang ada dalam list BMKG tersebut, Mbak. Seperti di daerah Talaut, itu waktu 3 tsunami itu pukul 14:52 waktu Indonesia Tengah. Kemudian Gorontalo pukul 16:39 waktu Indonesia Timur. Kemudian Halmahera Utara itu 16:04. Kemudian Manokwari pukul 16:08. Raja Ampat 16:18. Biak Numfor 16:21. Supiori 16:21. Kemudian Sorong bagian utara 16:24. Jayapura pukul 16:30. Sarmi pukul 16:30. Demikian, Kak. Jenis evakuasinya seperti apa dari untuk pihak daerah BMKG. rawan? Kemudian Dan kami dengarkan kembali bagaimana koordinasi pihak BMKG dengan aparat setempat termasuk Basarnas, BNPB, BPBD, dan juga para TNI Polri untuk masyarakat di pesisir yang terjadi ataupun dampak dari potensi tsunami. Terima kasih untuk pertanyaan terkait evakuasi. Mohon izin Pak Sestama, Pak Direktur. Untuk evakuasi, BNPB menyarankan kepada masyarakat untuk menjauhi daerah pantai. Artinya menjauhi daerah pantai ini paling tidak di jarak 1 kilometer dari daerah pantai ini kita kosongkan dulu untuk sementara. Karena memang seperti tadi disampaikan, estimasi dari model maupun data-data yang kita terima sejauh ini dari DART buoy yang ada di Samudra Pasifik, itu tsunami yang terdeteksi itu di bawah 50 cm. Tetapi sekali lagi, tsunami yang terdeteksi rendah di laut dalam belum tentu akan tetap seperti itu ketika mencapai laut dangkal. Apalagi di daerah-daerah yang tadi disampaikan, ada daerah Teluk dan seterusnya, itu ada potensi terjadinya amplifikasi. Nah, amplifikasi ini berbeda-beda di tiap jenis lekukan pantai atau morfologi pantai, sehingga kita BNPB menyampaikan bahwa sebaiknya nanti masyarakat 1 jam sebelum hingga 2 jam setelah dari estimasi waktu yang disampaikan oleh BMKG, itu daerah pesisir, daerah pantai kita kosongkan dulu dari aktivitas, hanya sementara. Kalau ada yang mengosongkan sekolah dan lain-lain, itu kebijakan masing-masing daerah. Poin penting kita di sini adalah daerah pantai itu harus kita jauhi dulu untuk sementara, mulai dari 1 jam sebelum hingga 2 jam setelah estimasi waktu tiba tsunami dari BMKG. Ya, terima kasih Pak Kapus. Mungkin cukup ya? Cukup. Baik Bapak Ibu yang kami hormati dan banggakan, sebelum kita mengakhiri pertemuan rapat koordinasi ini ada beberapa... Baik, itu tadi pernyataan dari BNPB terkait dengan skema dari evakuasi bagi warga di 10 wilayah pesisir Indonesia yang terdampak potensi tsunami dari gempa bumi magnitudo 8,7 yang terjadi di lepas pantai timur Rusia. Untuk saat ini 10 wilayah diminta untuk warga menuju titik evakuasi 1 jam sebelum prediksi waktu yang telah diberikan oleh BMKG dan juga 1 hingga 2 jam setelah pasca tsunami terjadi, karena BMKG menyatakan bahwa potensi gelombang susulan terutama gelombang keempat dan kelima merupakan titik krusial di mana potensi tsunami bisa terjadi lebih besar atau lebih kuat. Informasi terkait dengan gempa bumi yang terjadi di Rusia dan juga dampak tsunami di 10 wilayah pesisir Indonesia kami akhiri sampai sini, dan saya Harjuno Pramudito pamit undur diri. Terima kasih telah menyaksikan Breaking News Kompas TV.